mengalami pewahyuan tentang salib Kristus. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara kesukaan Anda, Making Life Better. Saudaraku, masih dalam seri mengalami salib. Saya rindu sekali apabila kita semua benar-benar menjadikan salib bukan hanya sebagai aksesoris dalam kehidupan, tetapi kita memahami apa artinya mengalami salib. Saya masih ingat dalam perjalanan dari Sydney ke Bali, di samping saya ada seorang wanita dari Jepang yang memakai kalung salib. Saya bertanya kepadanya, apakah Anda orang Kristen? Dia mengatakan, tidak. Lalu saya bertanya, kenapa Anda memakai kalung salib? Dan wanita ini mengatakan, oh Bapak, ini sedang menjadi mode, sedang menjadi fashion di Jepang. Saudaraku, salib bukanlah hanya sebagai mode atau fashion. Salib adalah sebuah simbol pengalaman penderitaan sekaligus kemenangan. Hanya orang-orang yang pernah mengalami pewahyuan tentang salib yang akan mengalami makna salib itu. Dan melalui Making Life Better seri yang kedua, khususnya mengenai pewahyuan tentang salib, saya mau mengajak Anda sekalian untuk benar-benar mengalami kuasa salib Kristus. Setiap orang percaya harus dilahirkan ke dalam pewahyuan tentang salib. Jika kita disatukan dengan kematian Kristus, kita pun akan bersuka cita di dalam kebangkitannya, kata Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat yang kelima. Dan jika kita menderita bersama dengan Dia, maka kita pun akan memerintah bersama-sama dengan Dia, kata Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Saudaraku, merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah untuk setiap hari datang kepada salib, untuk menerima pewahyuan dan inspirasi ilahi. Paulus memahami hal itu, itulah sebabnya ia berkata, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Kita harus menyalibkan sifat manusia kita yang lemah setiap hari, supaya kuasa kebangkitan Yesus dapat mengalir di dalam hidup kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria ketika ia berkata, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Apa yang digambarkan oleh Zakaria begitu gamblang menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Seperti orang tua meratapi anak tunggal dan tidak dapat dihiburkan. Luka yang mereka alami begitu dalamnya sehingga mereka akan terus larut dalam kesedihan dan tangisan air mata. Saudaraku, melalui Nabi Yesaya, Allah membukakan kondisi rohani umatnya. Seperti ini, dengarkanlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, kata Yesaya 1 ayat 2-5. Nah, menurut bacaan di atas, Allah memanggil langit dan bumi sebagai saksi tentang apa? Saksi tentang kondisi rohani umatnya dan tentang harga dari pembebasan kita. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya, Allah melihat umatnya sebagai orang-orang yang memberontak, tidak berpengetahuan, penuh dosa dan kejahatan, tidak peduli akan Allah dan memancing murka Allah. Nah, pertanyaan yang penting adalah, di mana kamu mau dipukul lagi? Adalah pertanyaan yang menarik sekali. Kamu yang bertambah murtad.
Meskipun kita telah melakukan berbagai macam dosa, saudaraku, Allah tetap melihat kita sebagai anak-Nya. Dia mengingatkan kita bahwa Dia telah membangkitkan dan meninggikan kita. Seperti seorang bapa yang penuh belas kasih, Dia memiliki cara untuk menyelamatkan kita dan mengetahui bahwa satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat ditebus adalah melalui pengorbanan anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Allah telah membuat sebuah keputusan, apakah menghancurkan seluruh umat manusia atau menaruhkan penghukuman atas semua manusia kepada anak-Nya yang sangat Dia kasihi. Saudaraku, kita tahu bahwa Yesus memilih untuk menggantikan tempat kita dan menderita melalui siksaan penyaliban yang mengerikan itu. Bapa berkata kepadanya, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru tidak dibijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak, kata Yesaya 1 ayat 6. Itu adalah kutuk. Itulah sebabnya Bapa bertanya, di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Dengan kata lain Dia bertanya, bagaimana kamu dapat terus berdosa? Bukankah segala sesuatu yang aku lakukan melalui anakku sudah cukup? Saudaraku, Yesaya berkata di dalam pasal 52 ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, pewahyuan tentang salib akan memampukan kita untuk memahami kutuk dengan jelas. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yesaya, demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Tetapi pewahyuan tentang salib memberikan langkah yang lebih jauh, karena hal itu membawa kita di dalam roh ke tempat yang pasti di mana Yesus berada ketika Dia disalibkan. Dan hal itu memungkinkan kita untuk mengalami apa yang Dia rasakan. Di saat-saat penderitaannya yang luar biasa itu, seolah-olah kita menjadi satu dengannya. Kita tahu bahwa belas kasihan lahir di dalam kita ketika kita harus melewati masa-masa sulit. Misalnya, lebih mudah bagi seorang yang diabaikan pasangannya dan kemudian mengalami kasih Allah untuk menolong orang lain yang juga diabaikan oleh pasangannya. Artinya begini, kalau Anda yang pernah dikhianati, memiliki pengalaman bagaimana sulitnya dikhianati, akan menolong saudara untuk bisa menolong orang lain yang punya pengalaman dikhianati. Seseorang yang telah bergumul melawan penyakit dan kemudian menerima kesembuhan dapat menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang sedang sakit. Hal yang sama dapat terjadi di dalam hidup Anda. Jika saja Anda merasakan apa yang Yesus rasakan di kayu salib di Bukit Kalvari. Ketika hal itu akan memampukan Anda untuk mengalami belas kasihannya bagi orang-orang, tanpa itu Anda tidak akan dapat menolong mereka. Dengan kata lain, kita semua harus belajar mengalami salib. Karena dengan mengalami salib, kita bisa menghayati apa itu makna salib. Dengan menghayati makna salib, kita akan mengalami setiap kuasa salib itu. Saudaraku, tadi Yesaya menggambarkan bahwa oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan dengan kuasa salib kita mengalami pengampunan itu. Ketika kita sudah mengalami itu dan melihat ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, ada yang sedang sakit, ada yang sedang dipermalukan, ada yang sedang hancur hidupnya, maka kita bisa berkata kepadanya, marilah datang kepada salib. Karena salib Kristus akan menolong Anda. Salib itulah yang akan membebaskan Anda
dari segala pergumulan yang Anda alami saat ini. Saudaraku, Rasul Paulus melakukan usaha yang luar biasa untuk membawa Injil keselamatan kepada dunia. Mengapa? Sebab ia telah mengalami pewahyuan tentang salib dan berkata seperti ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seorang tidak mungkin dapat berkata demikian jika ia tidak benar-benar menghidupi perkataannya itu. Paulus mampu mengalami kuasa Yesus yang hidup di dalam dirinya, tetapi pertama-tama ia harus mengalami penyaliban bersama dengan Dia. Jika Anda ingin mengalami seperti Rasul Paulus, maka kita juga harus mengalami salib seperti Rasul Paulus. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hidup yang aku hidupi sekarang ini bukan karena hidupku sendiri, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus hidup di dalam aku, oleh karena aku telah mengalami segala pengalaman yang dialami oleh Yesus. Saudaraku, saya berdoa, ketika saudara mendengarkan seri Making Life Better mengalami salib ini, saudara akan mengalami salib. Saudara akan mengalami kuasa salib. Bahkan saudara juga memiliki keinginan untuk seperti Rasul Paulus, yaitu aku ingin mengalami penderitaan dan kematian Kristus, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkemenangan. Jika Anda mengatakan, ya Pak Paulus, doakanlah saya, supaya setiap hari saya bisa menghayati makna salib itu. Saya akan berdoa buat saudara, supaya hari ini, jam ini, hari ini saudara akan benar-benar hidup di atas penghayatan salib dan kemenangan salib menyertai saudara. Bapa di dalam surga, hari ini aku berdoa buat sahabat pendengar Making Life Better yang punya kerinduan untuk mengalami salib dalam hidupnya. Sehingga kekuatan dan kuasa kemenangan salib juga akan menyertai sahabat kami. Pagi hari ini aku berdoa, biarlah kuasa salib itu, kuasa penderitaan Kristus, membersihkan kami dari semua penyakit, semua dosa, semua kutuk yang pernah membuat sahabat kami menderita. Hari ini, kuasa salib, yaitu kuasa kemenangan, akan menggantikan kuasa sakit penyakit dan kutuk itu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saudaraku, saya berdoa agar kiranya hari ini, sepanjang hari kita akan mengalami kuasa kemenangan salib itu. Dan jangan lupa, dengarkanlah Making Life Better seri berikutnya masih mengenai mengalami salib Kristus. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.